Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Karena apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua itu dibuat Tuhan berhasil. Dan saya rindu kita semua menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan itu sungguh dahsyat bagi pelayanan ini, dan sangat memberkati banyak orang yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang murtadin yang berasal dari Ciamis, ya, Sunda Ciamis. Ibu ini adalah muslimah yang taat dahulunya dalam agamanya dan selalu tidak melupakan sholat 5 waktu. Tapi ketika beliau menjadi dewasa, beliau bersuamikan seorang Kristen, ya, seorang Kristiani. Dan suaminya tidak memaksa beliau untuk menjadi seorang Kristen, dan mereka dalam berumah tangga memiliki dua agama, dan masing-masing mempertahankan agamanya. Namun suatu saat tiba-tiba muslimah ini minta dibaptis, ya, ibu asal Ciamis ini minta dibaptis, dan luar biasa sekali dalam hidupnya dia mengalami banyak mukjizat, ya, terutama ayahnya begitu kagum dengan keluarga dari ibu ini karena anak-anaknya, cucu-cucunya itu begitu baik, begitu ramah dan sangat toleran, tidak radikal, tidak fanatik, dan tidak menjauhi keluarga mereka yang masih muslim di kampung. Dan ini sungguh kesaksian yang luar biasa. Mereka menjadi terang dan garam di kampungnya, dan akibatnya banyak saudara-saudara mereka begitu menerima mereka walaupun mereka adalah satu-satunya orang Kristen di kampung tersebut. Luar biasa sekali. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya Ibu Nurhayani, saya berasal dari Kabupaten Ciamis. Saya dulu lahir dari keluarga Muslim. Orang tua saya juga sampai sekarang masih Muslim, tapi saya bersyukur saya dipilih Tuhan. Saya dari kecil emang udah dididik dengan agama Muslim, ya. Jadi saya biasa aktif lah ikut pengajian, ke masjid, kayak gitu. Saya emang aktif dari kecil karena emang masjid dekat, ya. Nah, jadi intinya saya itu emang udah ditanamkan dengan dengan agama Muslim lah, ya, gitu istilahnya. Jadi saya pun dari kecil melaksanakan yang seperti puasa, sholat itu emang biasa saya lakukan gitu. Saya juga istilahnya nggak ngerti ya kenapa Tuhan pilih gitu, karena di Alkitab juga bilang bukan kita yang milih tapi emang Tuhan yang milih, ya. Tuhan itu saya imani itu, saya percaya itu gitu. Jadi setelah saya lulus SMA, saya kebetulan dulu sebelum nikah sama saya, suami saya ini kan sering main ke kampung gitu, sering main ke kampung karena dulu di tempat kerjaannya itu banyak orang kampung sana gitu. Jadi tiap lebaran dia datang ke sana gitu, main ke kampung gitu. Jadi di sana dia bilang katanya, "Saya pengen cari istri orang sini," gitu. Nggak harus sarjana, dia bilang gitu, nggak harus sarjana. Yang penting orangnya baik gitu awalnya gitu. Akhirnya dikenalkanlah dengan saya gitu. Saya percaya itu karena Tuhan lah, bukan bukan kebetulan, ya, gitu. Jadi akhirnya saya menikah dengan suami saya tapi secara Muslim di kampung. Cuman nikah kayak nikah sirih gitu. Nikah sirih kalau orang sana kan ada nikah sirih, ya, nikah agama gitu lah, kayak gitulah. Nikah secara Islam kita, jadi ya syaratnya kan harus harus baca syahadat kayak gitu kan, iya. Jadi kebetulan yang menikahkan saya juga saudara, karena Pak Ustad, saudara saya Pak Ustad gitu. Jadi dengan Pak Ustad itulah gitu.
Jadi pada waktu itu ya anak-anak kampung dia ini kan jadi pembantu di Pasar Jaya ini Bata Putih. Suatu saat dia dipecat sama bosnya, terus dia nemuin saya ke kantor, "Pak, saya boleh kerja nggak di sini?" Saya bilang, "Kerja apa?" Saya bilang, "Udah kalau memang kamu mau kerja," saya bilang tuh, "di rumah saya aja." Ketepatan saya waktu itu buka warung di sini. Bantu-bantu saya di rumah, saya bilang gitu sama dia itu. Ya udah nggak apa-apalah gitu ceritanya. Nah setelah dia kerja di sini, pas lebaran saya antar pulang ke sono, ke kampungnya pengen tahu. Dan dia bilang, "Ayolah Pak," kata, "ke kampung saya supaya Bapak tahu kampung saya," katanya gitu. Sebetulnya saya nggak ini juga sih karena saya masih kerja kan. Nah ya setelah waktu dia masuk agama kita, ya di sana itu ya memang pergumulan sih, ya. Mertua saya juga diteror sama tetangga-tetangga saudara-saudaranya, "Itu anak lu udah murtad, mana udah murtad," gitu kan. Nah, tapi mertua saya itu orangnya istilahnya nggak emosi gitu ya, gitu. Lama-lama dia bilang nih, "Ya biarin aja," katanya, sebelum nikah juga udah tahu kalau suaminya itu orang Batak, agamanya Kristen, ya sekarang udah nikah ngikut suami dong, gitu. Tapi karena terlalu banyak inian sama mertua saya juga bilang gini jadinya, "Ah, di sini juga banyak," katanya, "sama-sama muslim, sama-sama ini," katanya, "Sunda, tapi kawin cerai," gitu kan, mertua sampai terucap begitu kan. Nah, jadi suatu saat tuh kita pulang ke kampung, pas di situ ada yang tahlilan, mertua saya ajak saya tahlilan, saya bilang, "Enggak lah Pak, saya nggak punya peci," alasan saya begitu kan. "Nggak apa-apa," katanya, "yang penting datang," katanya gitu. Gitu, ya udah saya datang ke sana. Jadi sebelum saya nyampe udah dikumpul di rumah ini yang mau tahlilan, termasuk ada saudaranya dia ini sebagai ustadz di sana, namanya Kang apa, Kang Wawan ya. Nah, sampailah kita di depan pintu langsung saya dicegat sama Kang Wawan ini, "Ngapain ke sini?" katanya. Saya bilang, "Terus emang sini ngapain?" "Tahlilan," katanya. "Ya tahlilan itu apa?" "Ya doa." "Oh iya." Nah tuh. Ya, Kang doa aja sesuai dengan ajarannya, saya doa sesuai dengan ajaran saya, gitu. Nggak bisa," gitu bilangnya. "Ya udah gini aja deh Kang," saya bilang tuh, "kalau memang Akang bisa jawab," saya bilang, eee, "saya pulang," saya bilang gitu. "Emang apa?" katanya. "Tuhanmu sama Tuhanku sama apa beda?" Saya bilang. Dia nggak mau jawab dia, diem. "Ya udah Kang, jawab dulu, Tuhanmu sama Tuhanku sama apa beda? Kalau Akang bilang beda, aku pulang." "Tuhanmu nggak sama," "sama," katanya tuh. Ya memang sama Tuhan kita, satunya Tuhan. Cuma nabinya beda, kamu Nabi Muhammad, ikut ajaran Nabi Muhammad, baca Al-Quran, sembahyang di masjid. Saya ajaran Nabi Isa, bacaan saya Alkitab, ini saya di gereja. Itu bedanya. Tapi tujuan kita Tuhan tuh satu, saya bilang tuh. Nggak beda Tuhan kita satu, gitu. "Beda kalau gitu kamu nggak fanatik dong?" "Ya enggak dong, ngapain gue fanatik, kalau fanatik nggak mungkin datang ke sini," gitu. "Ya udah masuk masuk masuk." Nah itulah awalnya mereka menerima kami di sana, gitu. Jadi mulai dari situ, jadi semualah keluarga di sana itu jadi baik baik gitu, setiap kita lebaran pulang, udah nggak ada lagi lah ini istilahnya, eee, permusuhan antara kita gitu kan. Datang bawa misalnya bawa ayam, bawa beras gitu, nanti kali aja anak-anak nggak sempat makan di rumah, buat masak di sini, gitu jadinya, heeh. Nah, jadi sempat juga sih istilahnya, mau mau pecah lah gitu karena, dia masuk agama saya. Tapi memang untungnya mertua saya ini istilahnya nggak terlalu fanatik ya, istilahnya itu, jadi dia apapun dikatakan keluarga-keluarganya di kampung mengenai dia ini, nggak disaut gitu. Tapi karena sudah kesalnya, dia bilang, "Ya udahlah," katanya, gitu. Banyak di sini juga sama-sama Sunda, sama-sama muslim, kawin cerai, gitu kan. Awalnya gitu. Setelah selesai menikah, saya dibawa ke Tangerang ke sini. Saya tahu suami saya Kristen gitu, cuman waktu itu saya belum belum ada kepikiran bahwa saya itu akan masuk Kristen, nggak ada, di pikiran saya itu nggak ada sama sekali. Jadi suatu hari, saya diajak suami saya jalan, katanya, "Ayo jalan," saya ikut jalan gitu.
ternyata saya dibawa ke gereja gitu. Eee, Masih ingat waktu itu di gerejanya di Tanah Tinggi ya, gereja kayak HKBP gitu, karena kebetulan suami saya orang Batak ya. Jadi saya dibawa ke sana, eee, dan saya pun emang ada bahasa Indonesianya di sana, kan ada bahasa Indonesianya juga, nggak semua bahasa Batak gitu. Jadi ada jam sekian bahasa Indonesia gitu di hari Minggu itu gitu. Cuma dari pulang dari gereja itu jujur saya nangis, saya marah, jadi saya merasa dibohongin gitu. Pas perginya kan nggak bilang mau dibawa ke gereja gitu. Jadi istilahnya dibohongin lah saya gitu ke sana gitu. Yang dari situ emang suami saya udah nggak suka ngajak lagi, istilahnya kalau ngajak langsung ke gereja enggak gitu. Cuman kebetulan di rumah tuh banyak sepupu gitu, terus adik-adik suami saya tuh banyak emang di rumah. Jadi, terutama sepupu saya itu emang, apa namanya, sama Tuhan tuh emang udah dekat banget gitu. Jadi saya, ngelihat kesehariannya gitu. Saya, sering, dia pergi, apa, merintis gereja gitu, pagi-pagi pergi pulang sore gitu. Gitu-gitu itu yang saya lihat gitu. Jadi suami saya itu kalau, ngajak langsung, "Kamu harus masuk Kristen," enggak gitu. Cuman, dia dia ngajaknya dengan kelakuannya gitu, dengan apa sih namanya, ya dengan yang dia lakukan gitu, bukannya dengan mulutnya gitu, ngajaknya gitu. Jadi, di saya pun nggak ngerti, di suatu hari, saya sendiri yang minta dibaptis, gitu. Suami saya juga agak-agak kaget gitu, "Bener kamu mau dibaptis?" "Iya," saya bilang, "saya mau dibaptis," saya gitu. Akhirnya dari situ saya dibaptis, saya ingat di Ancol waktu itu, dengan, eee, Bapak Gembala, Bapak Philip, gitu waktu itu. Dan mulai dari situ saya, ikut ikut Tuhan gitu, ikut Tuhan, mulai mempercayakan hidup saya kepada Tuhan walaupun belum belum sepenuh hati saya kayaknya sih waktu itu belum sepenuh hati saya ngikut Yesus gitu, apa karena ikut-ikutan apa gimana gitu saat itu saya cuman kalau yang saya dibaptis emang saya nggak ada yang maksa gitu, suami saya pun nggak nyuruh gitu. Jadi itu emang kesadaran sendiri gitu, emang pengen saya. Iya, jadi kalau, apa, kalau tiap pulang, itu kan tiap lebaran saya pasti pulang karena, kebetulan saya anak pertama, adik saya satu gitu di sana, jadi memang tiap pulang, tiap lebaran tuh saya pasti pulang gitu. Oh, ikut suami saya juga pasti pulang gitu. Jadi kita tuh pasti pulang tiap lebaran gitu. Jadi, seneng kalau kita pulang seneng, cuman kadang ada kurang sejahteranya karena tiap saya pulang, kalau ibu sama bapak nggak langsung gitu. Cuman saudara-saudara tuh pasti ke kuping, pada ngebisik-bisikin ke kuping gitu, suruh, ini apa, balik lagi," katanya, apa, "sahadat, baca lagi sahadat kamu, baca lagi sahadat," gitu. Lalu mulutnya itu ke kuping, jadi dibisik-bisik ke sini gitu. Iya, "Kamu balik lagi, kamu harus balik lagi," gitu. Jadi kadang, sebenarnya dulu-dulu gitu, dulu-dulu tuh kalau pulang nggak nyaman sebenarnya gitu, kurang nyaman gitu dengan tapi baik sih keluarga kita baik, di sana semua welcome juga gitu. Cuman ya adalah, di antara ada gitu yang selalu ke kuping bisik-bisikin gitu, "Kamu kembali lagi," katanya, "kamu suruh baca syahadat lagi," gitu kan, kayak gitulah. Tapi kalau sekarang sih udah nggak ada beban sama sekali, malah saya, sekarang, eee, udah berani bersaksi gitu loh, di sana. Iya, berani bersaksi berani bersaksi, jadi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus itu emang saya berani sekarang, di kampung saya. Mungkin mereka juga ngelihat, keluarga kita gimana gitu, anak-anak saya yang gimana gitu. Dan, saya bersyukur banget kayaknya Tuhan tuh, eee, tempatan saya kalau di kampung gitu, seolah-olah kayak, apa sih ya, kayak kayak terang gitu. Saya berpikir gitu karena emang,
semua kan muslim, cuman keluarga saya aja gitu, di sana yang emang Kristen gitu. Jadi iya, jadi, semua muslim. Jadi dan, saya bersyukur banget anak-anak saya juga, eee, ya baiklah istilahnya gitu. Jadi, orang kampung juga sering cerita, akinya terutama akinya ya bapak saya gitu, selalu dibangga-banggain lah cucunya gitu. Iya, saya, eee, nggak ada katanya di kampung saya, katanya anak yang baik-baik kayak anaknya saya gitu, ibu iya, Aki itu selalu dibilangin gitu. Pokoknya dia bangga banget dengan cucunya. Jadi saya yakin walaupun Aki belum secara mulut ya mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi saya yakin di hati itu udah dia melihat karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa, terutama lewat cucunya gitu ya. Dan ya puji Tuhan suami saya juga kan orangnya, di kampung juga kalau ada apa, baur gitu ya nggak pulang ke kampung tuh, ya baur lah tetangga apa, saudara tuh pada ke rumah, pada inilah baik gitu. Karena kita pun, eee, respon gimana sih, kita pun baik gitu istilahnya gitu sama mereka gitu, menghargai mereka gitu. Jadi kalau tiap lebaran kayak ibu sama bapak mau sholat Id gitu, anak-anak waktu kecil tuh bawa ke masjid tapi nggak masuk masjid. Di luar itu kan buat kalau lebaran kan suka mapag kalau orang Sunda bilang, jadi baris di luar tuh salam-salaman gini kan walaupun yang nggak ikut sholat kan baris gitu. Jadi dari dalam tuh kan keluar gitu kan, nah di luar udah pada banyak kan ya baris di jalan gitu. Nah, anak saya tuh selalu dibawa sama ibu, "Nggak apa-apa, biarin mereka bawa," gitu, tapi mereka nggak masuk masjid gitu. Jadi kita pun menghargai, nggak ini walaupun jadi walaupun kita Kristen gitu, misalnya nggak inilah, kan ada yang anaknya nggak boleh mau di ini gitu. Kalau saya nggak dulu gitu di kampung kalau ibu, anak-anak mau ikut, bukan ikut masuk ke masjid, jadi di luar dia. Jadi, apa, main-main aja sih, cuman pas itu baris gitu kan, salam-salaman gitu-gitu aja. Nah, jadi saya nggak pernah larang, suami saya pun nggak larang kalau anaknya, mau dibawa sama akinya, sama emaknya, mau sholat Id gitu. Walaupun emang mereka nggak masuk masjid gitu. Jadi dari situ pun mereka jadi kita saling menghargain gitu. Makanya, apa, sampai sekarang ya luar biasa mereka di kampung itu. Jadi baik gitu, baik sama anak-anak, sama semua gitu. Jadi makanya, apa, kemarin pas Aki meninggal juga saya cuman bilang sama anak-anak, "Terima kasih udah bikin Aki bangga, udah bikin Aki senang." Aki harus bangga banget sama anak-anaknya. Jadi walaupun, apa, secara langsung Aki itu belum mengaku sebagai Yesus sebagai juru selamatnya gitu, saya percaya di hatinya gitu dia dia melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kemujizatan yang Tuhan lakukan, kebaikan-kebaikan dalam keluarga anaknya gitu, saya yakin dia saksikan sendiri gitu. Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus, selain melalui Yesus nggak bisa. Kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga gitu. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga gitu loh. Asal percaya saja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Nur Hayani ya, muslimah asal Ciamis yang menjadi murtadin dan mengikut Kristus dan sekarang menjadi anak Tuhan yang luar biasa, dan beliau selalu berdoa buat keluarga besarnya supaya mengalami kasih Kristus, mengalami jamahan Tuhan dan akhirnya bertobat dan lahir baru. Dan inilah suatu peristiwa yang luar biasa ketika beliau menceritakan tentang ayahnya. Matanya berlinang-linang air mata karena tanpa disadari ayahnya ternyata
dalam hati sudah mengakui Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus bersaksi, kita terus menginjil, mari kita terus berdoa dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, dan jangan berhenti menjadi berkat, karena kita diciptakan Tuhan untuk percaya kepadanya dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Teruslah bersyafaat agar banyak jiwa diselamatkan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Niangga sampai Pulau Rote. Itulah kerinduan Tuhan yang terbesar agar setiap jiwa diselamatkan. Dan saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, setia, dan selalu percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan selalu beserta kita dan selalu memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.